Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Ya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Ya, alhamdulillah, Ibu juga sangat baik sekali. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menghadiri kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Baik, Bu, sama-sama. Baik Bu, terima kasih kembali. Ya Bu, sama-sama. Oh iya, sebelum kegiatan dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang mau memimpin? Saya Bu. Ya, silakan Mas. Baik, sebelum melakukan kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas sudah memimpin doa pada hari ini. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu ya, agar lebih akrab dan Ibu juga bisa mengenal nama-nama kalian semua ini. Apakah setuju? Baik Bu, setuju. Ya, Bu, boleh agar kita lebih mengenal satu sama lain, Bu. Oke, baik. Ibu mulai perkenalan dari Ibu sendiri dulu ya. Nama Ibu Ervinda Rosana. Teman-teman bisa memanggil Ibu Bu Rosa saja. Dan Ibu di sini itu berperan sebagai konselor teman-teman semua. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman-teman semua saling mengenalkan namanya masing-masing. Silakan. Dimulai dari saya ya Bu. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan nama saya Bu Jinin Tias, bisa dipanggil Tias. Selanjutnya. Nama saya Eli Dwi Putri Utari, bisa dipanggil Eli, Bu. Oke, yang terakhir. Baik, nama saya Muhammad Septrino, bisa dipanggil Rino. Baik, terima kasih teman-teman telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi anggota kelompok dalam kegiatan konseling kelompok ini ada 3 orang, yaitu Mbak Tias, Mbak Eli, dan Mas Rino ya? Iya, benar Bu. Ya, Bu. Oke, Benar. kalau begitu. Ya, jadi pertemuan hari ini adalah melakukan kegiatan konseling kelompok secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom seperti ini ya, karena masa pandemi COVID-19. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah teman-teman sebelumnya itu pernah melakukan konseling kelompok atau belum? Belum Bu, ini pertama kalinya Bu. Iya Bu, ini juga pertama kalinya saya mengikuti konseling kelompok. Saya juga, Bu, baru pertama kalinya. Baik, kalau belum berarti kegiatan ini masih pertama kalinya bagi teman-teman. Nah, kegiatan ini itu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang teman-teman alami sesuai dengan poster yang Ibu share ya, terkait dengan fobia atau kecemasan yang berlebihan terhadap suatu benda atau makhluk hidup ya. Iya, Bu. Jadi saya juga ke sini, permasalahan saya ini sesuai topik yang Ibu angkat, Bu. Makanya saya mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, Bu. Iya Bu, jadi permasalahan saya juga sama, sesuai dengan topik. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan sekilas penjelasan terlebih dahulu tentang konseling kelompok itu apa sih? Ya, jadi dalam kegiatan ini kita akan membahas permasalahan anggota kelompok yang ada di sini. Nanti teman-teman
masing-masing anggota kelompok mengutarakan permasalahannya dan akan kita bahas dalam kelompok ini, di mana dalam satu pertemuan konseling kelompok terdapat satu permasalahan anggota kelompok yang akan kita entaskan terlebih dahulu. Adapun permasalahan tersebut adalah permasalahan yang paling penting atau urgent untuk sesegera mungkin diselesaikan. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Iya, Bu, sudah paham. Ya, bisa, Bu. Oke, kalau sudah paham, adapun aturan-aturan yang yakni berupa asas-asas yang harus kita jalankan dalam kegiatan konseling kelompok ini, yaitu ada asas keterbukaan dan ada asas kesukarelaan. Semua anggota kelompok di sini harus secara sukarela dan terbuka dalam menyampaikan permasalahan dan keadaan jadi pada dirinya, tanpa ada rasa malu, terpaksa, ataupun tertekan. Lalu selanjutnya ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini sangat penting, di mana proses konseling ini bersifat pribadi ya, maka semua anggota kelompok harus merahasiakannya. Di mana dalam asas ini, masalah yang kita ceritakan dalam kelompok ini kita sampaikan saja hanya di kelompok ini, tidak boleh sampai keluar. Jadi, orang yang di luar kelompok itu tidak boleh mengetahui permasalahan-permasalahan dari teman-teman yang hadapi. Nah, kita harus bersedia untuk menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang telah disampaikan oleh teman-teman semuanya, baik itu dari dirinya ataupun tentang permasalahannya. Baik Bu, jadi yang tahu hanya anggota kelompok ini saja ya Bu, dan anggota luar atau orang lain itu tidak boleh mengetahuinya. Iya, benar sekali Mbak Tias. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah sepakat dengan aturan-aturan tadi? Iya, Bu, saya sepakat. Baiklah, kita lanjutkan ya. Dan teman-teman berkomitmen untuk menjalankan konseling kelompok ini sampai semua permasalahan setiap anggota kelompok dapat terselesaikan. Baik Bu, saya akan berkomitmen untuk menjalankan konseling ini sampai akhir. Ya, saya juga demikian, Bu. Ya, Bu, saya juga seperti itu agar permasalahan saya selesai, Bu. Oke, sebelumnya Ibu ingin membuat beberapa kesepakatan terlebih dahulu bersama teman-teman semua ini. Pada konseling kelompok kita hari ini bersifat tertutup atau terbuka ya. Penjelasan tipe tertutup itu jika anggota kelompoknya itu dari awal konseling kelompok sampai akhir konseling kelompok itu tetap. Sedangkan penjelasan dari tipe kelompok yang terbuka yaitu dalam proses konseling nanti bisa menambah anggota kelompok maupun mengeluarkan anggota kelompok yang ada. Bagaimana teman-teman? Setuju menggunakan tipe kelompok yang mana? Kalau menurut saya, Bu, mending kelompok yang tertutup saja, Bu, karena rahasia kita juga akan terjaga dan yang tahu permasalahan kita hanya anggota konseling kelompok ini saja. Ya, Bu, saya juga setuju tertutup saja karena kan ini privasi saya, Bu. Ya Bu, saya juga setuju jika menggunakan tertutup saja Bu. Baik, kalau semuanya setuju untuk menggunakan tipe konseling kelompok yang tertutup, Ibu harap tidak ada perubahan ya dari awal hingga akhir proses konseling. Baik, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita sepakati bersama untuk pelaksanaannya. Kita adakan kegiatan konseling kelompok ini berapa kali? 1 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu? Menurut saya 1 minggu sekali saja Bu. Iya, Bu, saya setuju 1 minggu sekali karena menurut saya itu lebih optimal dalam pelaksanaannya. Saya juga setuju dengan teman-teman, Bu. Seminggu sekali saja, Bu. Mungkin banyak kegiatan yang lain juga karena menghindari apabila ada yang kendala untuk hadir, Bu. Baik, kita sepakati
Untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Nah, setiap pertemuan itu nanti ada durasi waktunya. Setiap pertemuan kegiatan konseling kelompok, apakah teman-teman setuju selama 40 menit atau 45 menit? Bagaimana? Apakah ada yang usul terkait durasi di setiap pertemuan ini? Menurut saya 40 menit saja, Bu, sudah cukup. Ya Bu, 40 menit saja karena cukup efektif waktu itu. Iya Bu, saya juga setuju 40 menit saja Bu. Oke, kita sepakati 40 menit saja ya. Karena kan dengan konseling kelompok secara daring ini teman-teman pastinya juga banyak aktivitas lainnya sehingga kita efektifkan di setiap pertemuannya. Baik Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Ya. Dan untuk tempat pelaksanaan konseling kelompok, kan untuk saat ini kita masih menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini ya, secara daring di rumah masing-masing. Akan tetapi untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman setuju dengan daring seperti ini atau tatap muka. Akan tetapi kalau tatap muka itu kita itu banyak hal-hal yang harus kita siapkan dan dipertimbangkan, terutama harus menjaga protokol kesehatan. Bagaimana teman-teman? Kalau menurut saya secara daring saja Bu. Iya Bu, daring saja agar tidak ada resiko nantinya Bu. Iya, Bu, saya juga setuju jika daring, Bu, karena kan pandemi juga masih banyak ya, Bu ya. Saya takut aja, Bu. Baik, karena semuanya setuju dengan daring, maka untuk setiap pertemuan kita akan menggunakan aplikasi Zoom Meeting di rumah masing-masing ya. Lalu berkaitan dengan absensi atau kehadiran, anggota kelompok diharapkan untuk mengikuti setiap pertemuan. Nah, mungkin jika ada yang berkendala untuk hadir, bisa mengabari Ibu H-1 sebelum kegiatan proses konseling kelompok dilakukan. Karena kehadiran teman-teman ini tuh sangat penting untuk menunjang berjalannya proses konseling kelompok ini. Baik, Bu. Iya Bu, siap. Ya, Bu, baik. Oke, karena semua kesepakatan telah diterima bersama, saya harap anggota kelompok dapat berpartisipasi aktif dan bersikap sesuai dengan norma-norma yang diterapkan, seperti asas kerahasiaan tadi. Bukan hanya Ibu yang akan tetapi teman-teman sebagai anggota kelompok juga harus merahasiakan tentang proses yang terjadi dalam konseling kelompok. Apabila ada yang melanggar hal-hal yang telah kita sepakati tadi, maka kita akan memberikan sanksi berupa anggota kelompok tersebut akan dikeluarkan dalam kegiatan konseling kelompok ini. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju? Baik Bu, saya setuju. Ya, Bu, saya juga setuju. Tapi saya itu cemas, Bu. Tapi saya berpikiran apakah saya mengikuti konseling kelompok ini, permasalahan saya akan diselesaikan. Ya Bu, saya setuju. Tapi saya juga masih takut akan permasalahan saya diceritakan atau sampai keluar dari kelompok ini. Baik teman-teman, jadi begini ya, kan karena kegiatan konseling kelompok ini dilakukan dengan menjunjung nilai-nilai norma yang telah kita sepakati tadi, seperti asas kerahasiaan, kan nanti jadi teman-teman tidak usah ragu untuk menceritakan permasalahan atau keadaan yang sedang dialami saat ini. Konseling kelompok ini akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama sehingga tujuan dari teman-teman akan tercapai, begitu ya. Ya, baik, saya akan terbuka dan saya akan merahasiakan apa yang terjadi dalam konseling kelompok ini, Bu. Iya, Bu, saya juga akan bercerita dengan sangat terbuka dan tidak ada keraguan lagi.
Ya Bu, saya juga akan mentaati aturan-aturan yang telah kita sepakati bersama. Baiklah, kalau begitu, karena sudah sepakat, sudah clear, sekarang teman-teman berkesempatan untuk mengutarakan permasalahan masing-masing terlebih dahulu. Silakan, siapa yang duluan? Secara bergantian ya. Boleh saya duluan, Bu? Iya, Mbak Eli, silakan. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu fobia ketinggian, Bu. Oh, iya. Berarti Mbak Eli ini mengalami fobia ketinggian ya? Apakah Mbak Eli tahu penyebab Mbak Eli fobia ketinggian itu apa? Jadi gini, Bu, waktu saya SMK itu, Bu, saya itu mengikuti ekstrakurikuler kan, Bu, wall climbing. Nah, ketika itu saya sedang melakukan rappelling, terus tali yang saya gunakan tersangkut, Bu. Jadi saya berada di tengah-tengah ketinggian tersebut, Bu. Oh, jadi begitu ya Mbak Eli. Jadi Mbak Eli ini mempunyai fobia ketinggian karena pernah berpengalaman tersangkut gitu ya. Apakah sebenarnya dulunya itu Mbak Eli tidak takut akan ketinggian? Ya, Bu, benar. Saya sebelumnya tidak takut pada ketinggian. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eli. Oke, selanjutnya Mas Rino dulu atau Mbak Tias? Saya dulu ya Bu. Oke, Mas Rino dulu. Nanti dilanjut dengan Mbak Tias ya. Baik, Bu. Ya, jadi saya itu fobia pada buah rambutan Bu. Kenapa Mas Rino? Padahal kan buah rambutan itu sangat enak. Nggak tahu juga sih Bu. Ketika saya melihat rambutan itu rasanya geli gitu Bu, seperti monster. Jadi saya fobia ini tuh dari kecil karena waktu kecil dulu itu saya sering ditakut-takutin sama teman saya. Katanya kalau buah rambutan itu bisa bergerak karena ada kakinya banyak gitu, sehingga membuat saya merasakan cemas gitu Bu kalau melihat buah rambutan itu. Oke, Mas Rino. Jadi Mas Rino ini fobia pada buah rambutan karena merasa rambutan itu bisa hidup gitu ya. Iya benar Bu. Oke, terima kasih Mas Rino. Selanjutnya yang terakhir Mbak Tias. Baik, Bu. Kalau saya itu takut pada semut, Bu. Ada apa Mbak Tias dengan semut? Itu, Bu. Saya tuh merasa jijik gitu, Bu. Merasa kayak gimana gitu, Bu, ketika banyak semut yang bergerombolan, Bu. Melihatnya itu membuat saya merinding. Karena saya pernah dirambati semut gitu loh, Bu. Yang semut hitam-hitam gitu, Bu. Jadi saya jijik gitu, Bu. Oh iya, memang biasanya semut kan hidupnya bergerombol gitu ya. Jadi Mbak Tias ini merasakan fobia semut ya, sehingga Mbak Tias itu merasa jijik gitu ya. Iya, Bu, betul. Oke, dari permasalahan teman-teman tadi dapat Ibu simpulkan bahwa permasalahan teman-teman semua berkaitan dengan fobia, meskipun fobia yang dimiliki itu beda-beda, ada yang rambutan, ada yang semut, ada yang ketinggian gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah mau mengutarakan permasalahannya masing-masing. Saya lihat teman-teman ini mulai bosan ya, atau sudah berkurang konsentrasinya. Apakah benar? Iya Bu. Saya merasa sedikit agak mengantuk. Iya, Bu. Saya Oke, juga Mas Dino. sedikit bosan, Bu. Iya. Sama, Bu. Saya juga. Oke, baiklah. Agar teman-teman lebih bersemangat untuk menjalankan konseling kelompok ini, Ibu ingin mengajak teman-teman untuk melakukan suatu permainan agar teman-teman ini lebih berkonsentrasi, lebih fokus dan rileks. Bagaimana? Setuju? Setuju, Bu. Biar tidak ngantuk, Bu. Iya Bu, setuju. Ya, Bu, saya juga setuju, Bu. Oke, teman-teman sangat bersemangat ya melakukan ice breaking ini.
Jadi Ibu jelaskan dulu, permainan yang akan kita mainkan yaitu ketika Ibu pegang kepala, maka teman-teman ikut perintah Ibu, yaitu pegang kepala. Meskipun saya pegangnya telinga, hidung, maupun mata, tapi teman-teman tetap mengikuti kata-kata Ibu. Bagaimana? Apakah sudah paham semuanya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu, paham. Oke, karena sudah paham, kita mulai saja ya. Teman-teman fokus, pegang telinga. Ayo, apakah ada yang salah? Siapa ya yang salah? Itu Eli, Bu, salah, Bu. Salah. Saya, Bu. Oke, nggak apa-apa Mbak Eli. Kita lakukan sekali lagi ya. Pegang mata. Bagaimana? Apakah masih ada yang salah? Nggak ada, Bu. Oke, baik. Berarti teman-teman ini sudah berkonsentrasi kembali ya. Oke, kita lanjutkan kembali ke topik permasalahan tadi. Kan tadi teman-teman sudah mengutarakan permasalahannya masing-masing. Sekarang kita sepakati terlebih dahulu permasalahan siapa yang akan kita entaskan terlebih dahulu. Karena sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi, bahwa dalam satu pertemuan hanya terdapat satu permasalahan dari anggota kelompok yang akan kita selesaikan. Bagaimana? Menurut teman-teman, permasalahan siapa ya yang diselesaikan terlebih dahulu? Menurut saya, Bu, ya, permasalahan Mbak Tia saja, Bu. Karena kan kita hidup itu tidak jauh-jauh dengan semut, Bu. Semut kan biasanya tuh di mana-mana gitu kan, Bu. Iya, Bu, saya setuju permasalahannya Tias dulu, karena kan permasalahan Tias ini fobia pada hewan semut ya, dan sering dijumpai itu, Bu, semut. Baik, bagaimana? Apakah Mbak Tia setuju jika permasalahannya ini dientaskan terlebih dahulu? Baik, Bu, saya setuju. Oke, baik. Jadi permasalahan dari Mbak Tias yang akan kita entaskan terlebih dahulu ya. Sebelum menyelesaikan permasalahan-permasalahan Mbak Tias tadi, nah nanti untuk teman-teman yang lain bisa memberikan masukan-masukan, pertanyaan, ataupun pandangan terkait permasalahan yang Mbak Tias alami. Di sini saya ingin semua anggota kelompok itu aktif dalam menyampaikan cerita jika ada pengalaman seperti permasalahan Mbak Tias. Bisa diceritakan dengan senyata mungkin ya. Dengan teman-teman bercerita ini, kita semua itu akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Tias. Bagaimana? Iya, siap, Bu. Ya, Bu, saya juga siap. Oke, baik. Karena Mbak Tias tadi sudah menyetujui, maka Ibu itu ingin minta kepada Mbak Tias untuk menceritakan kembali permasalahan yang dialami. Baik, Bu. Jadi saya itu fobia pada semut. Nggak tahu kenapa saya itu sangat geli, jijik, buat satu badan saya itu merinding, Bu, kalau melihat semut itu. Oke, bagaimana nih bisa mendefinisikan bahwa Mbak Tias itu mengalami fobia terhadap semut? Jadi begini, Bu, awalnya itu saya cemas saja begitu, Bu. Akan tetapi lama-lama rasa cemas tersebut berlebihan, Bu. Jadi bisa dikatakan saya itu fobia dan hal itu dapat mempengaruhi hal-hal yang saya kerjakan seperti tidak optimal begitu. Oke, baik. Ibu dapat memahami yang Mbak Tias rasakan. Lalu, apa Mbak Tias sebelumnya itu mempunyai pengalaman sehingga Mbak Tias ini fobia terhadap semut? Iya, Bu. Saya itu mempunyai pengalaman yang benar-benar membuat saya itu cemas berlebihan, Bu, sehingga menjadi jijik dan geli, Bu. Karena saya pernah kayak dirambati oleh semut gitu, Bu, dan itu banyak sekali, Bu, masuk dalam baju saya sampai saya tuh keluar keringat dingin gitu, Bu. Dan saya sampai sekarang itu
masih bisa dikatakan fobia Bu sama semut tersebut. Oke, kalau Ibu boleh tahu nih, sejak kapan Mbak Tias itu merasakan fobia pada semut ini? Saya merasa fobia ini tuh sejak kecil sih Bu. Soalnya saya merasa jijik sama semut karena pengalaman yang saya miliki tadi Bu. Oke, baik. Ketika situasi apa yang membuat Mbak Tias ini merasakan kecemasan itu terjadi? Apakah saat ada beberapa semut atau bagaimana? Saya itu merasakan cemas itu saat melihat semut yang bergerombol banyak, Bu. Jadi saat ada hal yang sedang saya lakukan, itu jadi tidak berjalan dengan baik, Bu. Jika semut itu ada di depan saya atau di sekitar saya, itu jadi saya itu kayak seperti risih gitu loh, Bu. Oke, baik. Bagaimana perasaan Mbak Tias ketika melihat adanya semut yang banyak atau semut yang sedang bergerombol seperti itu? Di situ saya mulai muncul rasa cemas, Bu. Terkadang bingung mau ngapain, harus bagaimana. Ya jijik, ya geli. Keringat saya itu bercucuran dan jantung saya itu sulit dikontrol, Bu. Itu terus, Bu. Oke, nah saat merasakan kecemasan itu, apakah hanya beberapa saat saja semut itu menghilang atau sampai sehari full seperti Mbak Tias itu terngiang-ngiang terus, berpikiran terus tentang keberadaan semut yang Mbak Tias lihat? Ya, mungkin cemas itu 10 menit Bu, akan tetapi beberapa saat kemudian saya teringat lagi sehingga apa yang saya lakukan itu jadi tidak optimal lagi. Seperti itu terus, Bu. Oke, baik. Ibu dapat memahami apa yang Mbak Tias rasakan saat ini. Lalu dari hal ini, apa yang Mbak Tias inginkan selanjutnya? Jadi saya ingin berani pada semut, Bu, bisa menghilangkan fobia yang saya miliki ini, Bu. Tapi saya masih merasa tidak yakin, Bu. Loh, kenapa masih tidak yakin? Nah, kan Mbak Tias tadi bilang kalau ada kemauan ya untuk menghilangkan rasa fobia yang dimiliki. Akan tetapi hati dan pikiran Mbak Tias ini masih belum tergerak untuk melakukan hal tersebut. Apakah dengan Mbak Tias berbicara seperti itu saja bisa merubah diri Mbak Tias? Tentu saja tidak, kan? Ya tidak, Bu. Sekarang saya ingin melakukan perubahan pada diri saya, bukan hanya omong kosong, Bu. Oke, baik. Bagaimana teman-teman? Kita tadi semua sudah mendengarkan permasalahan dari Mbak Tias. Mungkin dari teman-teman pernah merasakan permasalahan yang Mbak Tias alami, mungkin dari diri sendiri atau ada teman yang seperti itu. Boleh diceritakan. Silakan. Saya mau berbagi cerita, Bu. Boleh, Bu? Oke, boleh. Silakan Mbak Eli. Jadi saya itu mempunyai teman, Bu. Ya sama seperti Mbak Tias gini, Bu. Gelit kalau melihat semut. Tapi semut yang merah itu loh, Bu. Kalau kakeknya sedang dirambati itu semut tersebut, dan itu sampai jingkrak-jingkrak, Bu. Apakah Mbak Eli tahu penyebab teman Mbak Eli ini takut semut rahang tersebut? Kalau teman saya dulu itu dirambati, Bu, di pundaknya. Nah, itu kan kalau digigit sama semut merah itu kan sakit sih, Bu. Jadi sekarang kalau melihat semut itu seperti geli-geli takut gitu, Bu. Iya Bu, kalau melihat semut yang merah itu takut ya Bu, takut digigit karena ya sakit Bu kalau semut merah kalau menggigit. Oh, jadi Mas Rino ini juga merasakan takut terhadap semut ya? Iya Bu, saya juga merasakan. Oh, jadi begitu. Saya kembali lagi ke Mbak Eli dulu. Apa sampai saat ini teman Mbak Eli itu masih takut terhadap semut? Alhamdulillah, Bu, Kak, teman saya ini sedikit demi sedikit sudah biasa, Bu, anaknya. Oke, bagaimana ya? Apakah Mbak Eli tahu cara teman Mbak Eli ini dapat menghilangkan rasa takutnya terhadap semut?
Kalau teman saya itu Bu, dengan dia sedikit demi sedikit mencoba menyingkirkan semut gitu loh Bu, tersebut menggunakan alat terlebih dahulu Bu. Terus lama kelamaan itu mengibaskan dengan tangannya seperti itu. Oke, kalau tadi Mas Rino, bagaimana caranya agar tidak takut lagi terhadap semut? Kalau saya saat melihat semut merah itu ya agak sedikit takut sih Bu, karena kan kalau digigit ya sakit ya Bu. Kalau cara saya sih ketika melihat gerombolan semut ya saya sapu saja begitu Bu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang teman-teman miliki. Semoga dengan teman-teman bercerita tadi dapat membantu Mbak Tias untuk menghadapi fobianya ya. Insya Allah. Oke, jadi permasalahan Ibu ulangi lagi. Jadi permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Tias ini adalah fobia terhadap semut. Di mana ketika melihat semut, Mbak Tias ini merasakan jijik, merasakan geli, sehingga membuat Mbak Tias ini merinding dan merasakan kecemasan berlebihan. Sehingga apa yang dilakukan Mbak Tias pada saat itu menjadi tidak optimal. Nah, Mbak Tias, Ibu ingin bertanya kembali kepada Mbak Tias. Menurut Mbak Tias, apakah permasalahan Mbak Tias ini dapat terselesaikan dengan konseling kelompok ini? Saya yakin Bu, karena dengan mengikuti konseling kelompok ini, saya sudah termotivasi untuk mencapai tujuan yang saya inginkan Bu, yaitu menghilangkan fobia saya terhadap semut tersebut. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Tias. Saat Mbak Tias itu merasakan takut pada semut, saat itu juga ketika ada teman-teman Mbak Tias, apa yang dilakukan oleh teman-teman Mbak Tias? Teman-teman saya itu malah nakut-nakuti Bu. Nah, saya kan jadi malah cemas Bu. Jadi padahal saya tahu niat teman-teman saya itu cuma bercanda, tapi menurut saya itu tidak lucu Bu. Oh, begitu. Nah, kalau tadi kan sudah sikap dari teman-teman Mbak Tias ya. Selanjutnya bagaimana respon dari keluarga Mbak Tias ketika mengetahui Mbak Tias ini fobia terhadap semut? Kalau orang tua saya itu awalnya itu menganggap biasa saja Bu, dengan perilaku saya yang seperti ini bisa dibilang menyepelekan, akan tetapi makin ke sini orang tua saya itu lebih perhatian, seperti di rumah itu biasanya itu menyemprotkan obat agar di rumah itu semutnya itu menghilang. Oke, baik Mbak Tias. Lalu Ibu ingin mengetahui perubahan positif seperti apa yang Mbak Tias akan lakukan dengan melakukan konseling kelompok ini. Saya ingin menghilangkan fobia saya terhadap semut. Saya itu ingin tidak cemas jika melihat semut, sehingga apa yang saya lakukan itu dapat optimal sesuai dengan keadaan biasanya meskipun ada semut di dekat saya, Bu. Oke, jadi Mbak Tias itu bertujuan agar fobia yang dimiliki, itu fobia terhadap semut itu hilang, begitu ya? Oke, baik Mbak Tias. Di sini Ibu adalah sebagai konselor dan teman-teman yang akan membantu memecahkan permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Tias, yaitu fobia terhadap semut. Maka Ibu akan membantu memecahkan permasalahan yang Mbak Tias miliki ini dengan teknik desensitisasi sistematis. Sebelumnya, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, teknik desensitisasi sistematis ini adalah suatu cara untuk mengurangi rasa takut atau cemas dengan jalan memberikan rangsangan yang membuatnya takut atau cemas itu sedikit demi sedikit rangsangan tersebut diberikan. Terus sampai tidak cemas lagi. Di mana teknik desensitisasi sistematis ini pendekatan yang digunakan untuk orang yang mengalami fobia sehingga mempunyai kecemasan yang berlebihan. Bagaimana Mbak Tias? Apakah Mbak Tias bersedia jika permasalahannya itu dientaskan menggunakan teknik DS ini? Ya Bu, saya bersedia. Dengan begitu rasa fobia saya akan
perlahan menghilang, Bu. Oke, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Tempat favorit yang paling disukai oleh Mbak Tias itu di mana? Di pantai, gunung, atau di mana? Saya lebih suka ada di pantai sih, Bu. Oke, Mbak Tias. Berarti Mbak Tias ini suka di pantai ya? Iya, Bu. Baik, sebelumnya Ibu ini ingin menginformasikan kepada Mbak Tias. Nanti akan ada hierarki kecemasan dari yang paling normal atau yang paling rileks ke yang paling cemas, di mana dalam hierarki kecemasan itu ada skala angka 1 sampai 0. Angka 1 itu menunjukkan paling nyaman, posisi paling nyaman, sedangkan pada angka 10 itu menunjukkan posisi yang paling cemas, paling takut begitu. Bagaimana Mbak Tias? Apakah sudah paham? Oh, jadi yang menentukan itu angka kecemasan dari keadaan saya itu dari diri saya sendiri ya, Bu? Ya, benar sekali Mbak Tias. Nanti Ibu itu yang akan menanyakan dalam keadaan seperti ini, berapa skala kecemasan Mbak Tias. Jadi seperti itu. Nah, semisal Mbak Tias saat relaksasi, nanti juga ada relaksasi ya. Saat relaksasi, tidak Mbak Tias itu tidak kuat akan kecemasannya, Mbak Tias boleh mengangkat tangan. Jadi itu pertanda bahwa Ibu akan mengulangi dari awal agar Mbak Tias itu lebih rileks. Bagaimana? Apakah Mbak Tias sudah paham? Baik, Bu, sudah paham. Baik, maka proses konseling ini saya mulai ya, Mbak Tias. Mbak Tias boleh mengikuti gerakan yang Ibu lakukan. Sebelumnya Mbak Tias boleh posisikan tempat duduknya senyaman mungkin. Apakah sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang Mbak Tias bisa melakukan seperti yang Ibu gerakan. Seperti mengepal tangan satu kepalan, tangan kanannya. Nah, sekarang Mbak Tias bisa menekan sekeras mungkin. Setelah itu bisa rilekskan dengan membuka jari-jari Mbak Tias. Perlahan. Nah, seperti itu ya. Sudah cukup Mbak Tias. Sekarang Mbak Tias boleh melakukan pengelolaan pernafasan terlebih dahulu. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, selesai. Oke, Mbak Tias bisa menutup mata terlebih dahulu secara perlahan. Ya, dan dengarkan apa yang Ibu katakan. Hiraukan saja suara dari luar selain suara Ibu. Sudah siap, Mbak Tias? Kalau sudah siap, bisa menganggukkan kepalanya. Oke, Ibu mulai ya. Bayangkan Mbak Tias berada di pantai dan menikmati angin di sana. Bayangkan dan terus membayangkan. Mbak Tias dapat merasakan suara gelombang air yang deras, angin yang kencang, dan Mbak Tias mendapatkan kenyamanan, ketenangan, dan sangat tenang. Sekarang Mbak Tias boleh mengambil nafas hingga membuat Mbak Tias lebih rileks. Secara rileks dan rileks mendalam. Mbak Tias bayangkan di depan Mbak Tias itu terdapat parkir untuk menuju pantai yang sangat luas. Di situ ada yang berteriak kata semut sangat keras sekali. Mbak Tias terus berjalan, dan di sebelah kanan kiri Mbak Tias terdapat gambar kecil yang bergambarkan semut yang menempel pada poster-poster di sekeliling Mbak Tias. Mbak Tias terus berjalan, menemukan sebuah pintu yang ada gambar semut yang sangat besar di pintu tersebut. Bayangkan, terus bayangkan, ada keindahan-keindahan di balik pintu tersebut. Setelah Mbak Tias dapat melewati pintu tersebut, ternyata ada tanaman bunga yang sangat indah sekali. Dan Mbak Tias terus menuju dengan berjalan menyusuri perjalanan itu. Ketika di depan Mbak Tias mendapatkan gift dari seseorang yang Mbak Tias sayangi.
dan Mbak Tias membuka gift tersebut. Ternyata ketika dibuka terdapat boneka semut yang harus Mbak Tias pegang. Perlahan, bayangkan Mbak Tias memegang boneka semut tersebut. Kenapa Mbak Tias mengangkat tangan? Saya merasa jijik, Bu. Gak apa-apa Mbak Tias, itu kan hanya boneka. Mau lanjut atau bagaimana nih? Baik, Bu, lanjut, Bu. Oke, kalau begitu Mbak Tias rilekskan terlebih dahulu. Bisa mengambil nafas 3 kali dan hembuskan. Sudah selesai, sekarang Mbak Tias bisa menutup mata kembali. Oke. Mbak Tias, bayangkan di depan Mbak Tias itu terdapat parkir untuk menuju pantai yang sangat luas. Di situ ada yang berteriak kata semut. Sangat keras sekali. Dan di sebelah kanan kiri Mbak Tias terdapat gambar kecil yang bergambarkan semut yang menempel pada poster sekeliling Mbak Tias. Dan Mbak Tias terus berjalan menemukan sebuah pintu yang ada gambar semut yang sangat besar di pintu tersebut. Bayangkan, terus bayangkan ada keindahan-keindahan di balik pintu tersebut. Setelah Mbak Tias dapat melewati pintu tersebut, ternyata ada tanaman bunga-bunga yang sangat indah sekali. Dan Mbak Tias terus menuju dan dengan berjalan menyusuri perjalanan tersebut. Ketika di depan Mbak Tias mendapatkan gift dari seseorang yang Mbak Tias sayangi. Dan Mbak Tias harus membukanya. Ternyata ketika dibuka terdapat boneka semut yang harus Mbak Tias pegang. Perlahan, bayangkan Mbak Tias memegang boneka tersebut. Mbak Tias terus berjalan, karena boneka itu adalah amanah yang harus Mbak Tias pegang. Mbak Tias pasti bisa, karena dia adalah cuma boneka. Bagus, Mbak Tias. Mbak Tias maju terus. Di depan teman-teman Mbak Tias sudah menunggu di pantai. Maju terus, dan ternyata Mbak Tias menemukan sebuah kabut tebal sekali. Tapi Mbak Tias harus melewatinya. Maju terus, Mbak Tias, dan ternyata Mbak Tias menemukan semut yang sedang berjalan panjang. Tetapi Mbak Tias tidak boleh mengganggunya. Bayangkan terus semut tersebut bersama keluarganya mencari makan. Mbak Tias tidak boleh takut, dan Mbak Tias sekarang harus bisa melewati semut tersebut. Dan ternyata semut tersebut itu naik ke kaki Mbak Tias. Mbak Tias coba bayangkan perlahan-lahan semut yang berada di kaki Mbak Tias tersebut. Mbak Tias ambil, Mbak Tias pegang. Mbak Tias kembalikan kepada keluarganya. Dan akhirnya Mbak Tias bisa melewati kabut tebal dan melewati semut yang berjalan panjang tadi. Dan akhirnya di depan ada teman-teman Mbak Tias yang menunggunya. Oke, sekarang Mbak Tias boleh mengambil nafas secara perlahan. 3, 2, 1, hembuskan. Setelah itu Mbak Tias bisa membuka mata perlahan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mbak Tias boleh membuka matanya. Oke, sudah. Bagaimana Mbak Tias perasaannya saat ini? Ya agak takut ya, enggak, Bu. Oke, Mbak Tias. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Tias. Menurut Mbak Tias, saat ada yang berteriak semut, berapa skala kecemasan Mbak Tias? Dari angka 1 sampai 10. 2 sih, Bu. Oke, selanjutnya, ketika Mbak Tias melewati gambar-gambar semut yang di poster itu yang ada di parkiran, berapa? Kalau yang akan membuka pintu, terus terdapat gambar semut, berapa? Skala 1 sampai 10.
Kalau yang pintu itu agak takut sih, Bu. 5, Bu. Oke, baik Mbak Tias. Ini nih, yang Mbak Tias mengangkat tangan tadi waktu disuruh memegang boneka semut dari gift yang diberikan seseorang. Berapa skala kecemasan 1 sampai 10? Kalau itu saya merasa sangat geli, Bu. Saya beri 8, Bu. Baik, Mbak Tias. Ketika tadi kan mengulang dari awal ya, perjalanan awal hingga membuka kotak lagi. Apakah rasa kecemasan yang Mbak Tias miliki itu semakin berani atau fobianya itu semakin tinggi atau berkurang? Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha memberanikan diri di situ. Oke, bagus. Kalau skala kecemasan yang mengenai banyaknya semut yang melintas panjang tadi, berapa? 5, Bu. Ya, bagus. 6 Yang deh, Bu. terakhir. Oh ya. Oke, yang terakhir yaitu ketika membayangkan memindahkan semut tadi dari kaki Mbak Tia secara memindahkan dari tangan dengan tangan, berapa skala kecemasan? 1 sampai 10. 6 deh, Bu, karena saya tidak memegang semut aslinya sih, Bu. Oke, lalu menurut Mbak Tias dari keseluruhan rangkaian tadi, skala kecemasan 1 sampai 10 Mbak Tias berada di skala berapa? Mungkin di skala 4, Bu. Oke, kalau begitu. Lalu bagaimana perasaan Mbak Tias saat ini setelah melewati rangkaian-rangkaian hierarki kecemasan tadi? Saya merasa lebih lega, Bu, dan lebih baik dari sebelumnya. Saya senang karena saya dapat melewati rangkaian tadi dalam memecahkan fobia saya. Oke, baik. Alhamdulillah Ibu juga ikut senang. Ibu sudah melihat kalau Mbak Tias ini sudah ada perubahan. Nah, menurut Mbak Tias, apakah perubahan ini muncul setelah melakukan konseling kelompok tadi? Ada perubahan, Bu. Jadi saya sendiri ternyata dapat memecahkan permasalahan fobia saya dengan cara-cara yang tadi, Bu. Oke, baik Mbak Tias. Karena Mbak Tias merasa lebih baik dari sebelumnya, cara-cara itu tadi bisa Mbak Tias coba atau diterapkan ketika di rumah ya. Ketika Mbak Tias melihat segerombolan semut, nah dicoba agar bisa lebih berani lagi dan tidak mengalami fobia lagi. Bisa dengan melakukan relaksasi, dilanjut dengan skala kecemasan seperti tadi. Apakah Mbak Tias bisa? Baik, Bu, saya akan terus berusaha untuk belajar seperti itu agar saya tidak fobia lagi, Bu. Baik, semoga apa yang diinginkan Mbak Tias untuk menghilangkan fobia dapat dilaksanakan. Begitu ya. Baik, Bu, terima kasih atas arahan Ibu untuk memecahkan permasalahan yang saya miliki tadi. Baik, terima kasih juga Mbak Tias. Baik teman-teman, Ibu akan menyimpulkan dari permasalahan yang Mbak Tias alami. Bahwa jadi kesimpulan dari permasalahan yang Mbak Tias alami yaitu fobia pada semut ya. Di mana Mbak Tias ini merasa kecemasan yang berlebihan sehingga melihat semut itu menjadi jijik, geli, tetapi perlu diketahui bahwa semut adalah hewan juga sama seperti kita, makhluk hidup yang membutuhkan makan. Jadi ketika semut sedang bergerombol itu, mereka juga mencari makan. Jadi untuk kedepannya, untuk Mbak Tias dan teman-teman, tidak usah merasa takut lagi. Jika ada semut, kan Mbak Tias bisa membersihkannya seperti itu. Apakah bisa dipahami teman-teman? Baik, Bu, bisa. Baik, Bu. Iya, Bu, benar. Dengan kita mencoba perlahan-lahan akan terbiasa dan tidak cemas jika melihat hewan tersebut. Nah, betul yang dikatakan Mas Rino. Adakah teman-teman yang lain bersedia menyampaikan pesan dan kesan mengikuti konseling kelompok ini?
Silakan. Saya boleh, Bu? Ya, silakan Mbak Eli. Ya, Bu. Jadi saya itu merasakan kegiatan ini tuh hal yang sangat positif, Bu. Karena kita saling sharing untuk mengatasi permasalahan kita. Ya, saya ingin menambahkan sedikit dari Mbak Eli bahwa kegiatan kita ini juga dapat membuat kita berpikir lebih kritis lagi dan lebih aktif dalam memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Benar sekali yang dikatakan oleh Mbak Eli dan Mas Rino tadi ya. Mungkin Mbak Tias ingin menambahkan sebagai konseling yang permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu. Iya Bu, saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh teman-teman. Banyak hal baru yang saya pelajari selama mengikuti konseling kelompok ini. Jadi saya lebih bersemangat untuk mencoba hal yang baru. Baik, luar biasa sekali. Teman-teman tadi sangat luar biasa mengutarakan permasalahan dan terbuka begitu ya. Harapan Ibu untuk pertemuan selanjutnya teman-teman seperti ini. Tapi jika lebih aktif lagi, Ibu akan lebih senang. Semoga pertemuan minggu depan anggota kelompok kita masih lengkap sehingga kita tidak usah menjadwalkan kembali ya. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, kan kegiatan kita ini sangat positif. Semoga teman-teman dapat mengambil hal-hal yang baik dan dapat menerapkan apa yang kita dapat pada pertemuan kali ini. Baik, Bu. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk pertemuan hari ini, semoga kita dapat bertemu pada pertemuan minggu depan dengan mengadakan kegiatan konseling kelompok yang bermanfaat seperti ini. Apakah teman-teman bersedia? Ya, bersedia, Bu. Iya Bu, sangat bersedia. Iya, Bu, saya Baik, juga bersedia. terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sudah bersemangat mengikuti rangkaian proses konseling kelompok kali ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat tadi dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai, amin. Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya dan pikirannya. Karena waktunya juga hampir habis, saya akhiri pertemuan kali ini. Sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.